Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Purnama. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan hasil ujian tengah semester saya dari Studi Kelayakan Bisnis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Digital. Nah, terkait dengan pertanyaan di LMS, yaitu harga atau price salah satu elemen dari bauran pemasaran, dan saya disuruh menjelaskan menurut pengertian saya dan apa saja yang termasuk ke dalam elemen harga. Nah, dalam bauran atau pemasaran marketing mix, harga merupakan salah satu elemen yang sangat penting. Elemen harga juga mencakup kebijakan perusahaan dalam menentukan harga produk atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen, sehingga ada beberapa hal yang masuk ke dalam elemen harga itu sendiri. Yang pertama, penetapan harga. Ini melibatkan keputusan sebuah perusahaan tentang seberapa besar harga yang akan ditetapkan untuk produk atau jasa mereka. Nah, penetapan ini sendiri itu dapat dilakukan dengan berbagai metode. Yang pertama, penetapan harga berbasis biaya. Lalu yang kedua, harga berbasis permintaan pasar, dan yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan strategi pesaing. Lalu yang kedua ada diskon dan inisiatif. Nah, perusahaan mungkin memberikan diskon atau insentif kepada konsumen untuk mendorong pembelian. Diskon dapat berupa potongan harga, diskon kuantitas, atau promo khusus. Nah, untuk ketentuan pembayaran ini juga mencakup syarat-syarat pemilihan seperti apakah perusahaan memberikan diskon pelayanan pembayaran tunai. Nah, itu juga menjadi salah satu elemen ya, bauran dari pemasaran ini sendiri. Lalu yang keempat ada harga psikologis. Nah, ini harga dapat digunakan secara psikologis untuk menciptakan persepsi nilai tertentu di kalangan konsumen. Nah, misalnya harga yang diakhiri dengan angka ganjil seperti dikali dipandang lebih murah daripada harga yang diakhiri dengan angka genap. Nah, strategi pemasaran harga sendiri itu juga merupakan perusahaan yang dapat mengadopsi berbagai strategi penetapan harga seperti penetapan harga premium, pricing, penetapan harga diskon, atau penetapan harga skimming ya. Nah, tergantung pada tujuan pemasarannya dan porsi produk yang akan dipasarkan. Lalu yang keenam ada harga produk terkait. Nah, jika perusahaan menawarkan produk atau layanan terkait dengan harga masing-masing produk, dapat dipertimbangkan juga dengan konteks keseluruhan. Nah, untuk perubahan harganya juga menjadi salah satu elemen di mana perusahaan juga perlu mempertimbangkan nih bagaimana cara mereka menanggapi perubahan harga, baik dalam biaya produksi maupun sebagai respon terhadap perubahan dalam permintaan pasar dan kebijakan pesaing gitu. Nah, elemen harga ini juga penting karena dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap nilai suatu produk dan jasa, sehingga mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar dan memiliki dampak yang cukup menarik pada pendapatan dan laba perusahaan itu sendiri. Nah, dalam bauran pemasaran ini, unsur pasar juga merupakan faktor krusial yang memang menentukan kebijakan sebuah perusahaan terkait dengan penentuan harga bahan pokok dan produk ya, yang memang mereka menawarkan. Unsur ini mencakup sebuah aspek-aspek di mana penyesuaian harganya juga merespon terhadap perubahan yang terjadi, sehingga biaya produksi yang berkelanjutan juga mengikuti dinamika pasar, dan pengelolaan juga cermat terhadap unsur harga yang penting karena mempengaruhi persepsi dari sebuah produk atau jasa yang ditawarkan. Lalu, apakah menurut Anda cukup penting untuk memasukkan aspek pasar dan pemasaran termasuk dalam studi kelayakan bisnis, dan berikan alasan Anda? Nah, menurut saya juga penting ya, karena memang pencantuman aspek pasar ini dan pemasaran dalam studi kelayakan bisnis ini memang sangat penting. Berikut beberapa alasan menurut saya dan beberapa hal yang saya baca terkait dengan aspek ini memang sangat penting dan kritis dalam menyusun studi kelayakan usaha. Yang pertama ada penilaian potensi pasar, di mana studi ini juga membantu menilai potensi pasar dari suatu produk atau layanan yang akan ditawarkan untuk tingkat permintaan pasar, agar dapat membantu perusahaan menyesuaikan strategi pemasarannya dan operasionalnya. Lalu yang kedua ada mengidentifikasi peluang dan tantangan. Nah, ini
sini analisis pasarnya perlu sangat membantu untuk kita mengidentifikasi peluang, sehingga apa tatapan yang mungkin dihadapi perusahaan. Dengan cara ini perusahaan juga dapat mempersiapkan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk kedepannya. Lalu yang ketiga ada tentukan segmentasi pasar. Nah, di sini dengan bantuan studi kelayakan ini, maka perusahaan juga dapat menentukan segmen pasar yang paling sesuai untuk produk atau jasanya, yang memungkinkan mereka untuk menargetkan aktivitas pemasaran dengan lebih efektif dan memaksimalkan dampak terhadap audiens sehingga target lebih relevan. Lalu yang keempat ada harga yang tepat. Nah, ini menjadi analisis pasar yang cukup membantu dan sesuai memahami nilai-nilai konsumen, di mana kondisi persaingan ini juga membantu perusahaan menetapkan harga pokok yang kompetitif dan sesuai dengan nilai yang ditawarkan kepada pelanggan. Lalu yang kelima ada perencanaan strategi pemasaran. Nah, dengan ini memahami hal ini, perencanaan ini, strategi pemasaran yang cukup efektif sehingga termasuk memilih saluran distribusi yang tepat dan mengembangkan pesan pemasaran yang tepat juga cara terbaik untuk menjangkau audiens target kita atau Anda ya. Lalu yang keenam ada identifikasi keunggulan dan kompetitif ya, dimana analisis pasar ini juga membantu nih perusahaan mengidentifikasi keunggulan kompetitif mereka dengan memahami bagaimana produk dan layanan mereka memenuhi kebutuhan dan menginginkan pelanggan dengan lebih baik dibandingkan pesaingnya, sehingga perusahaan juga dapat menciptakan strategi yang memanfaatkan keunggulan tersebut. Lalu yang ketujuh ada mengurangi dampak resiko. Dengan ini pengurangan resiko bisnis juga mendapatkan informasi yang diperoleh dari analisis pasar, sehingga membantu nih perusahaan untuk menghindari keputusan yang tidak rasional dan mengidentifikasi potensi hambatan yang pada tahap awal gitu. Nah, secara keseluruhan jika pertimbangan pasar dan pemasaran masuk ke dalam studi kelayakan bisnis ini membantu sebuah perusahaan, maka lingkungan bisnis mereka juga dapat teridentifikasi melalui peluang dan resikonya, sehingga merancang strategi yang lebih efektif untuk kesuksesan jangka yang panjang. Nah, buatlah tabel pengurangan marketing mix bagi perusahaan 8P dan bagi konsumen 8C. Nah, ini untuk elemennya sendiri itu ada produk, ada harga, ada tempat, ada promosi, ada orang, ada proses. Di mana produk ini sendiri itu memang jenis produknya atau jasanya juga ditawarkan oleh perusahaan fitur produk, dari kualitas dan desain. Ini adalah teknik marketing mix yang dilakukan. Ini untuk perusahaan ya. Dan untuk perusahaan sendiri, harga atau price itu penetapan harga diskon dengan metode pembayaran dan kebijakan harga lainnya. Kalau tempat itu memang saluran distribusi, lokasi toko, metode distribusi, lalu ketersediaan produk juga menjadi trik marketingnya gitu ya. Lalu promosi atau promotion. Nah, strategi periklanan, promosi, penjualan, hubungan masyarakat dan pemasaran langsung gitu. Kalau misalnya dilihat dari segmentasi orangnya atau people-nya, ini kualifikasi dan perilaku karyawan yang mungkin memang memberikan pelayanan atau interaksi dengan konsumen secara langsung. Nah, jika prosesnya sendiri itu memang proses bisnis, dari prosesnya, dari cara pemesanannya, dari cara pengiriman dan pelayanannya juga memang ini masuk ke dalam proses gitu. Nah, fisik dan produktivitas dan kualitas dari suatu produk juga menjadi trik marketingnya juga ya, melalui fisiknya, elemen tabel yang mendukung, lalu efisiensi operasional, peningkatan kualitas produk dan jasa, bahkan inovasi juga dibutuhkan gitu. Nah, ini adalah tabel penguraian marketing mix untuk perusahaan. Nah, sedangkan untuk elemen customer mix untuk konsumen itu sendiri ada
Maaf sedikit terputus. Nah, baik, saya akan lanjutkan. Jika dilihat dari elemen customer mix untuk konsumen ini sendiri, itu yang pertama ada keinginan dan kebutuhan. Nah, jika dilihat dari keinginan kebutuhan, kita bisa melihat nih pemahaman seperti apa terhadap kebutuhan konsumen yang memang perlu kita cukupi. Lalu nilai atau value, di mana nilai-nilai ini yang dihargai oleh konsumen dan sejalan dengan merek atau produknya. Lalu yang ketiga ada kepuasan pelanggan atau customer satisfaction ya. Nah, di sini pengalaman positif yang diharapkan dan diterima oleh konsumen juga bagian dari produk atau pelayanannya. Nah, ini menjadi salah satu elemen atau penguraian marketing mix yang memang harus kita hadapi gitu ya. Lalu yang keempat ada komunikasi, gimana cara kita berkomunikasi dengan konsumen dengan melalui perusahaan atau berbagai saluran gitu. Lalu yang kelima ada koneksi. Nah, koneksi ini berhubungan dengan keterlibatan konsumen dengan merek atau produk. Nah, sedangkan tingkat kemudahan dalam menetapkan atau mendapatkan produk atau layanan. Nah, ini juga menjadi salah satu trik ya marketingnya. Lalu yang terakhir ada biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan. Nah, ini ke-8 mix atau tabel penguraian mix marketing bagi perusahaan untuk konsumennya gitu. Nah, sini ada pertanyaan. Salah satu cara untuk melakukan analisis dari dasar dalam perencanaan adalah dengan metode SWOT. Sebutkan dan jelaskan elemen-elemen yang ada di dalam SWOT. Nah, analisis SWOT itu sendiri adalah suatu metode di mana yang umum digunakan dalam perencanaan strategi untuk mengevaluasi kekuatan atau strike, kelemahan, weakness, peluang opportunity, dan ancaman threat yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek yang penjelasannya atau setiap elemennya memiliki analisis SWOT-nya sendiri. Yang pertama, strike. Di sini memiliki deskripsi bahwa ia mencakup faktor-faktor internal positif yang memang memberikan keunggulan untuk kelebihan kepada organisasi dan memiliki kekuatan yang dapat berupa sumber daya, kompetensi, aset yang membuat organisasi unggul dalam lingkungan bisnisnya. Contoh, merek yang kuat, tim manajemen yang berkualitas tinggi, teknologi yang canggih, basis pelanggan yang besar. Itu adalah salah satu contoh atau beberapa contoh dari strike ini sendiri gitu. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Nah, dari ini sendiri adalah memiliki definisi yaitu faktor-faktor atau ini yang mencakup dari beberapa faktor internal negatif yang memang dapat menghambat atau melemahkan organisasi. Nah, di mana kelemahan ini dapat berupa keterbatasan sumber daya dan keterbatasan keahlian atau aspek lain yang membatasi kinerja dari sebuah organisasi. Contohnya seperti apa? Contohnya ketergantungan pada suatu pemasok atau kurangnya inovasi, sehingga apa? Suatu sistem manajemen yang tidak efisien dan kurangnya keahlian tertentu dalam timnya. Lalu yang ketiga ada opportunity atau peluang. Nah, di sini juga memiliki faktor-faktor eksternal positif yang memang dapat dimanfaatkan oleh organisasi untuk mencapai suatu tujuan dan pertumbuhan, sehingga peluang yang muncul juga dari perubahan pasar itu sendiri mengikuti tren nih atau perkembangan teknologi yang ada, sehingga ini memiliki contoh-contoh dalam peningkatan permintaan pasar yang dimana perkembangan ini juga mengikuti teknologi yang baru serta perubahan regulasi yang cukup cepat dan menguntungkan untuk peluang ekspansi dari pasar itu sendiri. Nah, lalu ada threat atau ancaman. Di sini ini memiliki faktor yang memang cukup negatif ya teman-teman. Karena apa? Dapat membahayakan dan mengancam keberlangsungan suatu organisasi, dan ancaman ini juga berasal dari pesaing, di mana perubahan tren pasar atau faktor lingkungan lainnya. Contohnya seperti apa? Pesaing yang meningkat, lalu perubahan regulasi yang merugikan, resiko ekonomi, teknologi yang usang. Nah, ini juga salah satu menjadi ancaman dari sebuah perusahaan.
Nah, analisis SWOT ini sendiri juga memang membantu organisasi memahami posisi di mana relasinya mereka dapat dalam lingkungan bisnisnya merencanakan nih strategi berdasarkan pemahaman yang mereka punya. Dengan apa? Dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Nah, dari sini bisa mengoptimalkan pemanfaatan kekuatan internal yang mengatasi suatu kelemahan yang ada di dalam perusahaannya sehingga memanfaatkan peluang dan mengantisipasi atau mengelola ancaman yang mungkin muncul atau terjadi di kemudian hari. Nah, pertanyaan yang kelima, terkait dengan menurut Anda apakah analisis weakness masih diperlukan? Karena bila semua perusahaan menggunakan alat atau metode yang sama, yaitu metode SWOT, berarti pesaing juga mengetahui nih apa saja kelemahan produk kita dan menggunakan itu sebagai alat dalam promosi mereka. Nah, menurut saya penting ya, karena memang analisis atau kelemahan weakness itu sendiri memang masih sangat penting dalam perencanaan strategis dan manajemen bisnis. Karena apa? Meskipun metode analisis SWOT ini telah menjadi umum dan ditetapkan secara luas oleh banyak perusahaan, dengan pemahaman dan penanganan kelemahan tetap krusial, maka analisis SWOT juga menjadi salah satu metode yang umum digunakan dalam perencanaan strategi nih. Untuk apa? Mengevaluasi kembali kekuatannya, kan ada kekuatan strike-nya, ada kelemahan weakness-nya, ada peluangnya, opportunity, dan ancaman threat-nya yang mungkin dihadapi oleh suatu organisasi atau proyek. Penjelasannya memang memiliki elemen dan analisis SWOT seperti ini. Yang pertama ada pemahaman diri, di mana analisis kelemahan membantu perusahaan memahami nih dengan jelas aspek-aspek apa aja yang menjadi penghambat pencapaian tujuan mereka, sehingga tanpa memahami yang baik tentang kelemahannya. Nah, lalu yang kedua ada apa? Perbaikan berkelanjutan, sehingga kelemahan yang tidak hanya mengacu pada masalah atau keterbatasan, tetapi juga menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Karena apa? Identifikasi kelemahannya juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatin dan mengambil langkah untuk mengambil kerja mereka. Nah, untuk meningkatkan kinerja mereka. Lalu yang ketiga ada persaingan yang sehat. Artinya apa? Kelemahan yang diabaikan dapat menjadi celah bagi pesaing jika perusahaan tidak memperhatikan nih kelemahan mereka sendiri. Nah, dari ini pesaing dapat memanfaatkan dan menciptakan strategi yang lebih efektif untuk meraih pangsa pasar. Nah, artinya apa? Dari segala sesuatu kelemahan yang sudah kita punya, artinya kita juga harus tahu nih bagaimana cara memperhatikan kelemahan kita tadi. Lalu manajemen resiko. Nah, analisis ini memiliki kelemahan yang membantu perusahaan untuk memanajemen resiko. Dengan apa? Mengetahui dan mengatasi kelemahan perusahaan yang dapat mengurangi resiko potensi yang memang mungkin muncul dalam operasional atau lingkungan bisnis, sehingga mengetahui kelemahan juga serta membantu perusahaan dalam memanajemen keuangan atau memanajemen resiko dengan menyadari bahwa potensi masalah internal perusahaan dapat mengambil tindakan proaktif dan mengunjungi resiko yang mungkin akan muncul. Lalu yang kelima ada pengambilan keputusan yang informatif, sehingga apa? Pemahaman dalam kelemahan ini sendiri memang memberikan dasar informasi yang cukup penting untuk mengembangkan keputusan yang baik, dan hal ini juga membantu manajemen untuk membuat suatu keputusan yang lebih informatif dan strategis. Nah, lalu ada yang keenam, diferensiasi dan inovasi. Di sini mengatasi kelemahan dapat menjadi landasan untuk strategi diferensiasi dan inovasi. Karena apa? Perusahaan dapat menggunakan pengetahuan mereka tentang kelemahan untuk mengembangkan produk atau layanan yang lebih baik dan unggul di pasaran. Lalu yang ketujuh ada adaptasi terhadap perubahan, di mana lingkungan bisnis yang dinamis dan memiliki kelemahan juga dapat berkaitan dengan ketidakmampuan beradaptasi dengan perubahan identifikasi kelemahan, sehingga apa? Membantu perusahaan untuk menjadi lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan pasar dan lingkungannya. Lalu oleh sebab itu, meskipun banyak perusahaan yang menetapkan analisis SWOT ini
sebagai pengenalan dan penanganan terkait dengan kelemahan, tetapi mereka juga mendapatkan langkah yang esensial untuk kesuksesan jangka panjang dari suatu bisnis yang mereka jalankan. Nah, itu saja presentasi dari saya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak kepada saya, dan itu adalah sedikit gambaran jawaban saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.